Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala wala hawla wala quwwata illa billah. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Jamaah salat Isya dan tarawih Masjid Al-Falah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam diri kita manusia ada dua kekuatan yang selalu tarik-menarik, yang selalu bertarung antara keduanya. Yang pertama adalah kekuatan akal. Yang kedua adalah kekuatan nafsu. Inilah dua kekuatan, dua kedaulatan yang selalu bertarung. Dan tempat bertarungnya jamaah sekalian yaitu di dada kita ya. Jadi dua kekuatan ini bertarung, tempatnya adalah di dada kita. Orang Arab mengatakan sadar. Dan kita pun biasa mengatakan sadar. Sadar itu sebenarnya dari bahasa Arab. Sadar itu artinya dada. Makanya orang kalau mengingatkan untuk agar sadar itu biasanya pegang dadanya. Sadar. Sadar itu artinya dada. Nah, letak pertarungan dua kekuatan itu di dada kita. Yang mana di dalam dada ini ada hati, ada qalb, ada hati. Nah, mana di antara dua kekuatan ini yang memenangkan pertarungan, itulah nantinya yang akan menguasai hatinya. Kalau yang mendominasi atau yang memenangkan pertarungan itu adalah nafsunya, maka hati yang ada di dalam dada ini akan menjadi hati yang sakit, jamaah sekalian. Al-qalbus sakin, hati yang sakit. Akan tetapi ketika pertarungan itu dimenangkan oleh akal, sehingga akal yang mendominasinya, maka hatinya akan menjadi qalbun salim, hati yang sehat. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kelak jamaah sekalian tidak berguna lagi anak-anak, harta, kecuali orang yang datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat. Nah, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan hati ini jamaah sekalian, hayatul qalb, kehidupan hati kita sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, yaitu adalah bihayatil ilm, yaitu dengan kehidupan ilmu. Agar jangan sampai pertarungan itu yang antara akal dengan nafsu itu dimenangkan oleh nafsunya, tapi dimenangkan oleh akalnya. Hayatul qalb, jadi kehidupan hati ini adalah bihayatul ilm. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, kata Allah Subhanahu wa taala, "Awaman kana mayyitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman masaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha." Kata Allah, adapun orang yang mati, yang dimaksud adalah hatinya yang mati. Kenapa hatinya mati jamaah sekalian? Karena nggak ada hayatul ilm, karena tidak ada kehidupan ilmu di dalam hatinya. Hayatul ilmi min mautil jahl. Jadi kehidupan ilmu ini dari kematian kebodohan. Makanya orang yang alim, orang yang berilmu itu dikatakan hayyun wa in kana mayitan. Dia selalu hidup walaupun dia sudah mati jamaah sekalian. Nah, sedangkan orang yang jahil itu mayit. Jadi kalau orang jahil itu adalah mayit. Kata Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, "Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi." Imam Syafi'i mengatakan kalau orang dia tidak punya kesempatan untuk belajar, untuk berilmu, apalagi di waktu mudanya, maka takbirilah ia 4 kali. Kata Imam Syafi'i, fakabbir alaihi arba'an. Orang tersebut disuruh takbir 4 kali.
liwafatihi, karena kematiannya. Karena pada hakikatnya orang yang jahil ini jamaah sekalian, dia mati. Kuburannya adalah badannya itu. Jadi yang berjalan ini adalah badannya ini adalah kuburan dia. Karena dia membawa hati yang mati. Nah, tema malam ini kita membahas tentang menghidupkan hati jamaah sekalian. Nah, kehidupan hati itu adalah dengan ilmu. Jadi kata Allah Ta'ala, awaman kana mayyitan, adapun orang yang mati, yakni hatinya, karena tidak ada ilmu, tidak tersentuh dengan ilmu, tidak tersentuh dengan Al-Quranul Karim, yang akan menghidupkan hatinya. Fa'ahyainahu, lalu kami hidupkan orang tersebut, yakni hatinya dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alna lahu nuran, dan kami jadikan untuknya cahaya. Memang dalam kehidupan ini jamaah sekalian, kita membutuhkan dua unsur besar ini. Yang pertama adalah kehidupan, ya, hati kita harus hidup, yaitu dengan ilmu. Dan yang kedua adalah nur, cahaya jamaah sekalian, cahaya. Kita tanpa keduanya, maka kita tidak akan bisa berjalan yang benar di tengah-tengah manusia ini. Yamshi bihi finnas, dengan kehidupan dan cahaya inilah kita kemudian bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilustrasi pula, kata Allah Ta'ala, afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Ada orang yang berjalan, kata Allah, mukibban ala wajhi, berjungkir balik, dia berjalan di atas mukanya. Naudzubillah. Ini sebuah gambaran, ya, profil manusia yang mati hatinya. Dia nggak bisa berjalan tegak di atas kedua kakinya dengan benar, tapi dia berjalan berjungkir balik, kata Allah. Adakah dia akan bisa berjalan dengan benar, kata Allah. Aman yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Apakah sama orang yang semacam ini yang berjalannya dengan berjungkir balik di atas mukanya, di atas kepalanya, dengan orang yang berjalan di atas kakinya, di atas jalan yang benar? Nafasnya jamaah sekalian, nafasnya hati yang hidup ini itu mempunyai 3 nafas. Nah, ini yang harus selalu ada di dalam hati kita, dan beginilah kita menghidupkan hati kita. Nafasnya yang pertama adalah, dikata ulama, laha salasata anfas, di hayatul qalb, bi hayatil ilm, hidupnya hati ini dengan kehidupan ilmu, dengan ketiga nafas. Yang pertama yaitu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi nafas jamaah sekalian. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu dia akan menjadi orang yang bersungguh-sungguh dia dalam beribadah kepada Allah, karena hatinya hidup dengan nafas al-khasyah, al-khawf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khafa adlaja wa man adlaja balagal manzil. Kata Nabi SAW, orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala adlaj, dia akan sungguh-sungguh ya mas, karena dia punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menyifati orang-orang yang berilmu itu bil khasyah. Orang yang berilmu yang sesungguhnya itu adalah yang takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, kata Allah Ta'ala. Hanya saja orang-orang yang takut pada Allah dari hambanya ini adalah orang-orang yang berilmu. Ini hakikat ilmu ya mas. Al-khasyah, dengan adanya rasa takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan berhati-hati, karena dia takut akan murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia takut akan azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini menjadi nafas bagi dirinya. Yang kedua jamaah sekalian, nafas bagi hati kita yaitu adalah ar-raja, harapan. Seorang ulama mengatakan ar-raja ma'al amal wal kasal ma'al amal, bahwa yang dikatakan berharap itu adalah harapan yang disertai dengan kerja keras. Itu yang namanya berharap. Karena jamaah sekalian, orang untuk mendapat surganya Allah, mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak bisa dengan angan-angan kita.
Laisa bi amaniikum wala amaniyi ahlil kitab, kata Allah. Bukanlah ia dengan angan-angan kalian. Wala bi amaniyi ahlil kitab, juga bukan dengan angan-angan orang-orang ahli kitab. Tapi harus dengan perjuangan, dengan mujahadah. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di akhir surat Al-Kahfi, Allah mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan. Siapa orang yang berharap untuk berjumpa dengan Allah, semakin kuat raja harapan seseorang pada Allah Subhanahu wa taala, maka akan semakin baik amalnya. Semakin kuat juga amalnya. Kadang-kadang jamaah sekalian, kita ini kalah. Amal kita, amal ibadah kita kadang-kadang kalah dengan orang yang sudah tua. Padahal secara fisik kita lebih kuat. Kenapa? Karena dia punya kekuatan roja, harapannya lebih tinggi daripada kita. Saya teringat terhadap firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa. Ketika Allah taala memotivasi para pejuang di jalan Allah. Kata Allah taala, "In takunu ta'lamun." Kalian wahai para pejuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang mukmin yang sedang berjuang, in takunu ta'lamun, kalau kalian merasa sakit ya dalam berjuang, merasa lelah, capek, fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun. Mereka juga, kata Allah, orang-orang yang aktivitasnya bukan di jalan Allah taala, bukan dalam ketaatan kepada Allah, mereka juga sama seperti kalian. Mereka juga capek. Mereka juga lelah. Tapi apa kata Allah yang membedakan antara kalian dengan mereka? Allah katakan, wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian punya harapan kepada Allah yang tidak dimiliki oleh mereka. Harapan akan ampunan Allah, harapan akan ridhonya Allah, harapan akan rahmatnya Allah. Ini yang menjadi energi dalam mereka, dalam kehidupan mereka. Sehingga walaupun capek-capek ya mas, sekarang kita berusaha melangkahkan kaki kita terus berjalan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi nafas yang kedua bagi hati kita untuk menghidupkan hati kita. Semakin tinggi rajanya akan semakin baik jamaah sekalian. Yang terakhir jamaah sekalian, nafas yang terakhir ini mahabbah. Al-mahabbah, rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi nafas yang sangat mulia bagi hati seseorang. Ada orang, kata ulama mengatakan begini, orang ini kalau bekerja karena dia ingin upah, itu ibadahnya kuli, gitu. Ibadahnya kuli. Dia bekerja karena ingin upah. Ada orang yang bekerja karena takut, ya karena takut. Nah, ini ibadahnya apa Pak? Yang karena takut ini kan siapa? Budak, ya budak. Tapi orang-orang yang bekerja bukan karena takut, bukan karena dia ingin upah, tapi karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, itu sangat istimewa ya mas kan. Dia melakukan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala hubban lillah, karena cintanya kepada Allah, wa syauqan lahu, karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang semacam ini dikatakan takadu arwahuhum tatiru an ajsadihim syauqan lillah wa hubban lahu. Hampir saja ruh-ruh mereka itu berterbangan dari jasad-jasad mereka karena rindunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak mengapa jamaah sekalian, kita ini beribadah karena kita ingin surganya, itu tidak ada halangan. Ya, tidak dilarang karena Allah taala menyuruh kita memang. Dan Allah taala mensifati hamba-hambanya itu yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka beribadah kepada Allah khaufan dengan penuh rasa takut, wa tama'a dengan penuh rasa harap. Oleh karena jamaah para ulama memberikan ilustrasi begini, bahwa al-khauf wal raja yang menjadi nafasnya hati kita ini, yang menghidupkan hati kita ini bagaikan dua sayap. Jadi sayapnya yang kanan namanya adalah al-khauf, rasa takut, yang sayapnya yang kiri namanya adalah al-raja, harapan. Kemudian cinta itu adalah kepalanya jamaah sekalian. Al-mahabbah itu adalah kepalanya. Maka kalau hanya ada takut, ada harap, tapi nggak ada cinta, nggak bisa terbang karena nggak ada kepalanya. Tapi dengan kepala, itu merupakan rasa cintanya kepada Allah. Dengan kedua sayapnya al-khauf wal-raja, yatiru bihim al-abdu ilallah. Maka seorang hamba bisa terbang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala.
karena hatinya yang hidup ini. Allah Ta'ala berikan kehidupan, Allah berikan cahaya, sehingga dia bisa berjalan di tengah-tengah manusia dengan benar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan untuk kita semuanya, hati kita semuanya menjadi hati yang salim, hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang hidup, hati yang peka, yang senantiasa mendengarkan terhadap panggilan-panggilan Allah dan senantiasa merespon terhadap panggilan Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.